memberi catatan kepada Pak Erlangga bahwa revolusi itu bukanlah hal solusi yang terbaik. Kita sekarang ini sedang memasuki masalah reformasi, Pak. Masih ingat, agenda reformasi masih perlu kita anggap cukup untuk membuat dialog ini semakin memberikan arah dialog yang lebih nyata lagi. Kemudian dari Mbak yang mengenai pembebasan status secara historiografi, kebetulan saya adalah sarjana dari historiografi. Saya rasa saat ini kita hendak membicarakan masa depan Papua yang merupakan bagian dari saudara sebangsa. Oleh sebab itu, jangan sampai menimbulkan perpecahan, dan perpecahan itu tidak akan menghasilkan perubahan yang lebih jauh lebih baik. Apalagi kalau saya kira untuk perwakilan dari masyarakat Papua. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ketika kita berbicara tadi dari histori. Saya percaya no history no future. Tetapi kita juga jangan terjebak pada masa lampau. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Catur. Sometimes kita mesti memaafkan, tapi kita tidak melupakan. Berbicara tentang reformasi strategi pembangunan yang berkeadilan di Papua, hal yang paling penting yang paling kita lupakan adalah seringkali kami diskusi tentang Papua. Hal yang terpenting yang harus dilakukan di bumi Papua adalah pendidikan. Karena kalau Mahathir bilang, without knowledge we cannot do anything. Ketika pendidikan di Papua itu murah dan terjangkau serta berkualitas dan pendidikan yang membebaskan, toh nanti kita berikan sebuah pilihan itu kepada rakyat Papua. Saya katakan pembangunan di Papua hari ini lebih didekatkan kepada keamanan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu ditinggalkan. Sehingga di mana-mana berkeliaran tentara dan segala macam. Ini bagi masyarakat Papua seakan-akan mereka diawasi, sehingga mereka ketakutan seperti itu. Dan yang kemudian adalah masalah rendahnya transparansi keuangan di Papua, sehingga ke depan harus ada benar-benar KPK yang bekerja di sana. Dan satu lagi Bang, masalah eksploitasi. Saya setuju kalau Papua itu dilakukan Freeport itu dinasionalisasi segera, dan kami mendukung dari Presiden JNI. Terima kasih. Sagana yang memang penting ternyata LSM Sabang Merauke Circle ternyata penting. Jadi ada legitimasi. Jadi untuk saudara Sagana ini semakin konkret tugas-tugas beliau. Saya kira setelah dijawab oleh ini kita tutup. Dijawab dari pembicara 2 menit baru kita tutup. Dan saya kira ini memang nanti Sagana akan pikirkan lagi untuk mengadakan acara. Dan tentunya dia akan berpikir logistik lagi juga. Satu tema yang belum pernah dibahas secara khusus adalah peran Gus Dur. Jadi beliau memberikan kesempatan ekspresi budaya di masyarakat, lambang kultural, dan memberikan nama Papua dari semula Irian. Dan itu yang banyak dikutip sama teman-teman, bahwa tidak usah terlalu paranoid banget gitu kalau bicara tentang keamanan di Papua. Jadi agak relax sedikit gitu ya. Itu yang bicara pada level kultural ya. Soal perdebatan dan polemik di sekitar sejarah integrasi Papua itu memang boleh dianggap ya satu level, satu lapis persoalan. Lapis kedua persoalan kebudayaan, pengakuan hak wilayah. Ketiga HAM, kemanusiaan, ya, jadi korban kekerasan negara. Persoalan kehadiran militer bukan semata-mata kehadiran militer, tapi juga turunan-turunannya, jadi prostitusi, lalu minum-minuman, AIDS, dan itu juga berkembang di sekitar itu. Terima kasih moderator, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Dialog seperti ini kami alami pada tahun 2000 sebelum otonomi khusus. Pada waktu itu dialog-dialog di berbagai kabupaten juga cukup keras seperti ini di Papua. Dan pilihan dari masyarakat Papua pada waktu itu, para bupati, gubernur, dan kami semua, pilihannya adalah otonomi khusus. Otonomi khusus itu adalah sebuah rancangan yang dibangun dari Papua, didialogkan di kabupaten-kabupaten, dan waktu itu pilihannya dua, otsus atau merdeka. Keras sekali. Tapi dengan dukungan teman-teman dari perguruan tinggi Unsur, kami terus
mengetengahkan draft otonomi khusus itu. Dan pada waktu dibahas dalam draft ke-11 di Jayapura, itu ribut besar dan jatuh korban. Tetapi harus kami lewat forum kajian yang besar itu. Karena apa? Supaya rakyat Papua tahu bahwa draft ini memang kami bahas. Memang kami bahas, baru kami bawa ke Jakarta. Supaya kalau kembali bisa diterima. Saya tadi pikir-pikir bahwa memang 10 tahun terakhir ini, isu-isu seperti dialog kita ini belakangan mulai muncul. Tetapi ketika Otsusnya merupakan sebuah idola, sebetulnya suasana kita cukup bagus. Kenapa? Undang-undang di Republik ini tidak ada yang mengatur Papua. Hanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 yang khusus mengurus orang Papua. Sebenarnya kalau seluruh kekuatan bangsa di Jakarta dan Papua kita bersatu untuk implementasi di berhasil, seharusnya bisa. Tetapi tadi cerita kita bahwa ada beda-beda Jakarta dan Papua. Ada pendapat juga, bukan saja uang. Kita juga membutuhkan SDM yang mendampingi orang Papua bisa berproduksi, bisa bekerja dengan bagus. Tadi kita juga mendengar bahwa ada kompetisi bebas tentang peluang-peluang ekonomi yang kecil, skala usaha kecil, mikro dan kecil. Bisa kalah. Kita butuh pendampingan. Tadi saya setuju bahwa ada teman kita bilang mungkin bangsa ini perlu belajar dari Mahathir di Malaysia yang memberi kebijakan khusus kepada orang asli di Malaysia dan mereka berhasil. Saya kira pikiran-pikiran seperti itu perlu kita lihat kembali. Kita perlu lihat kembali sehingga kita bisa. Jadi dari saya seperti itu, saya menawarkan satu untuk forum ini. Banyak kalau Otsus tadi dibilang masuk, tetapi juga keluar Pak. Keluar karena semua kebutuhan bahan pokok, beli bahan-bahan untuk bikin bangunan, jalan dan jembatan masuk dari luar. Semua kebutuhan semua masuk dari luar. Sehingga memang harus keluar. Maka saya menawarkan apakah bisa ada reinvestasi untuk Papua. Siapapun yang menanam uang di Papua, tanam uangnya kembali untuk bikin warung kah, bikin orang Papua terampil kah, bikin apa-apa yang bisa orang Papua. Reinvestasi itu tawaran saya. Karena sudah pernah kami bahas itu di Dewan Perwakilan di Papua. Karena uangnya keluar terus. Uang harus ditahan supaya. Karena sekali lagi tadi pagi saya simpul dalam dialog pertama bahwa memang tidak ada produksi barang Pak. Kita hanya menghasilkan 2 produksi, jasa dan barang. Hanya beda skala usaha. Ada usaha-usaha mikro, ada usaha-usaha kecil menengah. Hanya beda skala usaha, tapi prinsipnya sama. Ada produksi, ada distribusi ke sektor sampai pasar kepada konsumen. Konsumen pengguna barang dan jasa. Kita main di situ. Hanya beda skala usaha. Mungkin Papua cukup dengan skala-skala usaha mikro dan skala-skala kecil. Kita atur dengan baik. Katakanlah bibit-bibit segala macam dan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab pemerintah. Masa tak bisa? Pemerintah pusat dan pemerintah Papua kita sama-sama. Model-model seperti itu ya maksudnya. Kami di Papua sedang berjuang untuk lembaga penjaminan kredit di Papua. Karena bank-bank pelaksana di Papua juga susah sekali memberi kredit usaha rakyat ini. Termasuk orang Papua dia pakai sertifikat juga belum dikasih karena tidak dipercaya Pak. Sedikit saja. Saya kira tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan kalau kita bercerai-berai, dan kita tidak akan kuat bila kita bercerai-berai. Termasuk apabila Papua merdeka, Timur Timur merdeka, semua merdeka, tidak ada yang bisa berubah. Jadi kita harus, saya tidak setuju kalau kelahiran kita itu adalah cacat dari sejarah, karena ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus kita syukuri dengan kerja keras. Kita berharap ke depan kita mempunyai visi yang besar, dan kalau di Merauke Sabang Circle, saya ganti aja Merauke Sabang Circle supaya karena matahari terbit dari timur. Ya, Merauke Sabang Circle itu kan di tornya itu sudah ada MP3I. Di MP3I itu ada visi jangka panjang 25 tahun ke depan untuk visi ekonomi ke depan, dan tinggal bagaimana kita program detailnya sudah ada bagian timur. Nah, saya selaku pribadi sangat terbuka apabila teman-teman dari perwakilan Papua bagaimana memastikan program-program kesejahteraan Papua itu berhasil, program ekonomi termasuk KUR tadi, termasuk program-program yang lain.
kalau perlu saya ajak saudara Menko Perekonomian ketemu dengan teman-teman Papua untuk memastikan itu berhasil. Ya, yang terakhir ya Pak ya, pendapat kami tetap bahwa otonomi khusus itu merupakan dari bawah ya Pak ya, bottom up yang akhirnya disetujui, dan itu merupakan sesuatu yang monumental dalam sejarah Republik ini, karena begitu khususnya ada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai memberikan pengaruh terhadap sistem fiskal daerah, dan implementasinya ini memang banyak distorsi. Mungkin itu perlu berbagai macam perbaikan, reformulasi lagi supaya hasilnya bisa lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Saya pikir itu saja, dan terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada sore ini kita sudah menyelesaikan satu tema besar tentang Republik ini yang dilaksanakan oleh Sabang Merauke Circle, dan barangkali dalam forum ini Sabang Merauke Circle juga mendapat inspirasi untuk ke depan tema-tema besar sudah menghadang beliau, menghadang pimpinan-pimpinan Sabang Merauke ini untuk mengadakan satu acara yang lebih dahsyat kali ini. Sebelum saya tutup, tentu saya sebagai moderator, tak ada gading yang tak ada retak, tak ada layang-layang yang tak terputus, tetapi angin tetap berhembus. Inspirasi, dan saya tidak mau menyimpulkan apa-apa yang dibicarakan. Saya yakin saudara-saudara sendiri lebih pandai, lebih cerdas menyimpulkan dari apa saya. Saya sebelum ditutup, tentu saya serahkan kepada MC yang awal. Kami persilakan. Mantap. Terima kasih. Dimohon kepada para pembicara untuk tidak meninggalkan tempat karena akan ada pemberian tanda terima kasih dari Sabang Merauke Circle. Berakhir sudah dialog nasional reformulasi strategi pembangunan yang berkeadilan di Papua. Kami dari Sabang Merauke Circle mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian. Saya Tasya Susanti dari Sabang Merauke Circle mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.